untuk menjadi orang yang orang yang selalu relevan dengan dunia yang berubah cepat ini, ya kita harus mau loncat dari satu comfort zone untuk menuju ke comfort zone yang berbeda lagi. Pasti in between ada rasa nggak nyaman. Anak-anak MIPA, anak-anak Unpad, saya setuju tuh. Ada keunggulan lain ya dari sisi fleksibilitas. Flexibility. Ada adaptability Ya. terhadap situasi yang baru. Anak Unpad itu daya eksekusinya tuh keren. Dan karena adaptability tadi juga akhirnya mengakibatkan orang bisa diterima gitu. Ya. Nah, untuk naik ke atas bukan masalah kapabilitas yang kalah dibanding dengan orang-orang lulusan lain, tapi confidence level kita. Pembicara pada podcast kita kali ini adalah A. Miftahuddin Amin atau biasa dipanggil Kang Miftah. Beliau lahir pada tanggal 13 Februari 1968 di Serang, telah menikah dan memiliki 3 orang anak. Kang Miftah lulus dari jurusan Fisika MIPA Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1987 dan Fakultas Ekonomi dengan jurusan Manajemen pada tahun 1992. Selain itu, beliau memiliki pendidikan dari Universitas Trisakti dengan program Magister Manajemen MSDM dan lulus pada tahun 2018. Kang Miftah memiliki pengalaman kerja yang cukup panjang dan beragam, yaitu bekerja di PT Paragon Technology and Innovation, sebuah perusahaan FMCG lokal yang telah menjadi pemimpin pasar dalam industri kecantikan sejak 2019. Saat ini beliau menjabat sebagai EVP and Chief Administration Officer HR and Corporate Affairs Directorate sejak 2021 dan sebelumnya menjabat sebagai EVP and Chief HR Officer HR Directorate pada tahun 2019 sampai 2020. Selain itu, beliau juga pernah bekerja di PT GNP Indonesia, sebuah kelompok perusahaan pertambangan nikel pada tahun 2018 sampai 2019 sebagai Vice President HR. Pada periode 2015 sampai 2018, beliau menjabat sebagai Direktur HR and Corporate Affairs di PT Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper, sebuah anak perusahaan dari Marubeni Corporation. Kang Miftah juga pernah bekerja di PT Freeport Indonesia, perusahaan emas dan tembaga terbesar di dunia pada tahun 1998 hingga 2015, di mana beliau menjabat berbagai posisi dalam fungsi SDM dan hubungan industrial. 2 posisi terakhirnya di PT Freeport Indonesia adalah sebagai Wakil Presiden HR Service and Industrial Relation pada periode 2011 sampai 2012 dan Wakil Presiden Manajemen SDM pada periode 2012 sampai 2015. Pada awal karirnya, beliau juga pernah bekerja di PT Digital Astra Nusantara pada tahun 1995 sampai 1998 sebagai HR representatif dan sebelumnya pada tahun 1994 sampai 1995 mengikuti program manajemen trainee di Astra International. Itulah sedikit profil tentang Kang Miftah yang sangat tertarik untuk berkontribusi di bidang sumber daya manusia dan menjadi penggerak dalam pengembangan dan penerapan kebijakan-kebijakan yang inovatif dan efektif di perusahaan. Kita ikuti podcast Cinta MIPA kali ini dengan judul Implementasi Hukum Fisika di Manajemen SDM. Saya selalu coba bagi ya antara past ya, the past time what we can learn, dan sekarang saya perlu pendapat Kang Miftah. Kedepannya itu di dunia Kang Miftah dulu, kemudian backgroundnya HR gitu ya. Anak-anak MIPA tuh peluang yang lagi bakal lebar tuh di mana? Apalagi dengan background tadi, katakanlah di tambang itu kan jalur yang tersedia seolah ke spesialis of spesialis, betul nggak? Kemudian sekarang ternyata lebih banyak, lebih colorful, lebih menjanjikan, lebih banyak ruangannya di area-area yang malah nambah soft skill. Kedepannya, menurut Kang Miftah, anak-anak MIPA tuh kemana yang lebih banyak? Nah gini, dengan menambahkan aspek soft skills ya, ternyata banyak juga anak-anak MIPA yang bukan hanya bekerja di bidangnya,
Ada sih anak-anak MIPA dari kimia tuh Kang. Aduh, angkatan berapa ya? 2000-an kali. Itu Di mana? di Paragon ada. Oh, Dia masuk ke R&D, masuk R&D ya? R&D. Tapi apakah anak-anak MIPA hanya terbatas di sana? Pak Harman beliau itu anak kimia, bukan anak kimia ITB. Beliau hari ini pegang grup CEO-nya Paragon Corp, anak kimia. Saya pikir kalau misalkan kita ngomongin jalur vertikal ya, kalau saya kimia jadi dosen, saya kimia jadi atau dari MIPA ya jadi dosen, jadi peneliti ya memang itu sudah jalurnya kan. Dan sempit. Ya, tapi masalahnya menurut saya tidak ada pakem gitu. Yang penting adalah bagaimana cara pola kita berpikir dan kemudian seberapa besar kita bisa belajar hal-hal yang baru. Ditambah lagi dengan ini dan itu bisa spread. Jadi ego bahwa saya harus satu line itu dari mulai masuk sampai dengan saya kuliah sampai dengan bekerja itu saran saya sih dibubarkan aja gitu. Kenapa? Ulangi. Open minded. Isi dengan hal-hal lain selagi masih ada waktu kuliah, lakukan sebanyak mungkin karena faktanya di Paragon, tim saya orang HR itu ada yang dari teknik kimia, ada yang dari teknik industri, teknik elektro, ada yang dari fisika, ada yang dari biologi, ada yang macam-macam tuh. Bahkan orang-orang yang background-nya psikologi ya, mungkin 1-2 manajemen itu sedikit sekali di kita. Itu jadinya teknis. Iya. Tapi yang mereka kan harusnya kalau misalkan kita ngomongin idealisme jurusan orang teknik elektro, lu kerjanya di ini dong. Di perusahaan di bagian elektrik lah, anak teknik mesin hari ini pegang head of Paragon University. Usianya 30 tahun. Teknik mesin. Dia ngurusnya apa? Development, learning development, learning design gitu kan. Managing function, bagaimana delivery learning itu berjalan dengan baik. Anak teknik mesin, teknik kimia, mereka apa? Sebagai organization development, banyak banget anak-anak di Unpad yang masuk ke Paragon itu anak-anak yang dengan background dari mana coba? Anak-anak pertanian, mereka itu di komersial, ada banyak kan di komersial betul. 1-2 di marketing. Di PID juga ada product innovation and development. Tapi intinya adalah teman-teman MIPA itu yang tadi saya bilang, kita punya keunggulan eksplorasi intelektual kita itu, dan itu mengasah kreativitas kita untuk atau cara berpikir kita untuk mencari solusi-solusi atas masalah yang kita hadapi, dan itu big asset buat kita. Selanjutnya tadi soft skills, growth mindset, belajar. Kamu minta sekali lagi ini pertanyaan yang lama saya simpan. Jadi yang nggak kepikiran juga begitu udah jadi salah sungkul gitu ya. Jadi dulu saya masih R&D, di situ kita nerima teman-teman dari kampus lain, MIPA dari Jawa lah ya. Kemudian ada teman-teman UNPAD, ada teman-teman dari Bandung kampus lain. Saya tentu banyak teman-teman di Padang lah gitu ya. Ini dugaan saya nih, hipotesa saya. Saya lihat teman-teman di MIPA UNPAD tuh nggak pusing dengan hafalan teknis. Tapi dia punya konsep yang kuat. Misalnya kalau kita di kimia suruh, tolong ini titrasi dong segini gitu. Kalau saya minta ke yang maaf dari UGM itu dia hafal. Oh, NaCl-nya segini, ininya segini, dia hafal gitu loh Kang. Hafal. Unpad tuh nggak ada apa satupun. Tapi dia bisa mencari, waktu itu belum ada Google, dia bisa cari ini cari ke Vogel, ini cari gitu. Jadi ada pondasinya bagus. Dia nggak hafal. Teman-teman lain itu hafal, begitu dirubah sedikit fondasinya, ripuh. Nah, saya mau nanya ke Akang nih, apakah saya mau potret itu, apakah memang itu keunggulan MIPA UNPAD salah satunya? Kita memiliki kemampuan konseptual yang kuat sebenarnya, tanpa, maaf ya, kalau bahasa Harry Potter itu namanya belum ada, the things you don't know the name yet. Tapi konsepnya kuat. Benar nggak? Jadi mau nyebrang dari eksakta ke Raya Hayu, ya, tapi kerangka berpikirnya masih di situ. Ya orang matematika hitungannya, hitungannya adalah ini udah keluar dari grafik nggak? Betul nggak? Ini udah keluar dari himpunan nggak? Gitu. Kalau saya hitungannya ini reaksi,
emang bertemu tapi nggak cocok nggak katalisnya segala macam. Jadi condition itu penting. Di Akang juga terhadap fisika karena ada simptom-simptom dulu baru bekerja, nggak bisa Anda taruh kemudian dia bekerja terus sendiri, tapi nggak perlu menghafal detail. Apakah itu karena Kang Mita saya yakin banyak merekrut orang, Kang Mita lihat perbedaan itu enggak? Kalau saya ngelihatnya gini, beberapa perbedaan ya. Anak-anak MIPA, anak-anak Unpad, saya setuju tuh. Ada keunggulan lain ya dari sisi fleksibilitas. Flexibility. Ada adaptability Ya. terhadap situasi yang baru. Ya. Kalau misalkan Kang Nandar bisa ngelihat dan teman-teman semuanya ya, yang mengisi di middle management, di market, di perusahaan-perusahaan tuh banyak banget anak-anak Unpad. Middle management ya? Ya. Karena apa? Kalau saya ngelihatnya anak-anak Unpad itu daya eksekusinya tuh keren. Dan karena adaptability tadi juga akhirnya mengakibatkan orang bisa diterima gitu. Ya. Nah, untuk naik ke atas bukan masalah kapabilitas yang kalah dibanding dengan orang-orang lulusan lain. Tapi confidence level kita. Confidence level. Ya, untuk bukan network juga ya? Iya, network ada. Saya sudah buktikan lah. Maksudnya saya bisa membuktikan bahwa kita dididik, apalagi saya kan. Kalau ngomongin Unpad, berapa tahun saya? Jadi 7 tahun ditambah 5 tahun, 12 tahun saya ada di Unpad gitu kan. Termasuk yang nanti insya Allah mudah-mudahan lulus nih. Dan 2 tahun terakhir saya juga kan jadi ketua fisika juga kan. Ketua ikatan alumni. Tahu lah resources-nya gitu. Nah, maksud saya adalah karena masalah confidence level dan soft skill tadilah akhirnya kita tuh rata-rata ada di middle management. Untuk naik ke atas kita mesti lebih expose lagi, lebih a little bit high profile, tapi bukan berarti sombong. Mungkin di sana sih. Dari sisi capability sama lah. Saya juga ngelihat sama-sama aja. Bahkan mungkin kita bisa karena ada tadi daya adaptability level kita tuh lebih tinggi dibanding yang lain. Itu enak aja bergaul kemanapun juga gitu, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah gitu. Betul. Itu yang saya lihat faktor diferensiasi kita dibanding dengan orang lain. Kang Mita sebentar, saya kembali nanya Kang Mita. Faktor diferensiasi itu disadari dimiliki enggak rata-rata? Kalau diferensiasi yes. Enggak, orang-orang ini, teman-teman ini menyadari memiliki. Nah di situ. Itu yang saya mau gali. Betul. Karena faktor confidence tadi yang menyebabkan kita nggak sadar bahwa kita punya kekuatan gitu. Ya kan? Dan membangun kekuatan, membangun kepercayaan diri itu kan lewat karya nyata kan. Bukan hanya sekedar pola pikir kan. Pola pikir kita sudah terasah dengan baik. Nah, tinggal aksi nyata. Nah, memang kadang-kadang orang lain melihat begitu lulusan A misalnya, mereka udah menang 1 lah. Kita masih belum start, mereka udah menang 1. Tapi by overtime, kalau kita keep konsisten untuk mengimplementasikan itu dan kita sadari, kita ukur nilai-nilai keberhasilan, kita akan sadar sendiri gitu. Tapi memang tadi itu loh, kemampuan kita untuk self awareness. Makanya di sekarang ini yang lagi tren itu ya, dan juga di Paragon itu juga dinarasikan terus itu ada namanya self leadership sih. Jadi benar-benar kita tuh menggali potensi kita yang sesungguhnya, purpose kita seperti apa, dan saya pikir IKA MIPA itu juga bisa masuk ke arah sana untuk building confidence bahwa kita tuh kita punya potensi, tapi kalau kita nggak asah dan kita tidak sadari sedari awal, kita nggak terasah jadinya kan, akhirnya kita menjadi orang kebanyakan gitu loh. Ya, saya sengaja coaching dan sebagainya tuh. Betul. Saya sengaja pancing itu karena hipotesa yang lama dan Kang Mita, mohon maaf bahasa simpelnya nge-rekrut orang ongkal poe kan gitunya. Pasti kan lama-lama kan dapatin pola ya. Saya mau konfirmasi saya mau nanti tolong disimpulkan saya melihat itu MIPA 4 tuh sangat kuat di daya pikir konseptual MIPA-nya yang bisa diimplementasikan hampir ke semua bidang sebenarnya. The issue is sometimes most of them doesn't know the power, tidak tahu menggunakannya juga. Kedua,
boro-boro untuk show off atau show off lah bahasa ya Kang ya. Kalau orang marketing kudu show off, itu yang mungkin perlu digali ya, karena itu khas. Saya lihat tuh khas banget. Jadi nggak hafal Kang. Contoh di fermentasi ya, saya bilang waktu itu ya, saya jalan fermentasi, kemudian Pak Nandar ini bakterinya gimana? Alah, masukin aja sekitarnya gitu loh. Saya dulu mah Edwin 92, masukin aja sekitarnya. Teman-teman kampusnya nggak bisa, harus dihitung. Kita main game punten ya. Kita main game, makin komputer berdua, 2 jam mereka ke sini. Hari fermentasinya kan pakai yang beli di pasar ya, sesuatu yang bukan lab ya, sesuatu yang dibeli di pasar. Ini aktivitasnya berapa ya? Lah nggak tahu, namanya juga beli di pasar. Kira-kira dong. Makanya yang tadi 2 jam juga kita sebut kira-kira. Jadi konsep berpikirnya kuat. Dan itu saya tidak dapatkan di tempat lain. Mereka, maaf, mungkin akan lebih bagus di Freeport tadi yang going to machine ya. You have to remember thing and repeat it. Tapi MIPA Unpar itu punya konseptual yang kuat, yang underlying kuat. But most of them did not realize it. Berarti Kang Nandar, satu item yang mungkin menjadi juga PR kita sih sebagai alumni. Ya, artinya gini, kalau kita mempertahankan bahwa kita bangga dengan kemampuan berpikir kita saja, ya, lainnya kita nggak bisa compete juga anyway gitu kan. Ya. At the end akhirnya jadi ya mesin aja, jadi operator aja jadinya. So kita mesti tambahkan satu lagi, usaha kita. Yes. Lebih untuk ya bagaimanapun juga kan teman-teman kita kan apa namanya ya, kita kan bilang kita baik atau kita bagus itu kan karena ada standar kan. Yes. Kalau orang-orang lain berpikir seperti itu sampai hafal dan sebagainya, kita harusnya begitu. Kalau lah misalkan aspek itu sama, kita udah punya kemampuan lebih gitu. Karena yang mungkin juga orang lain ngelihatnya juga dari faktor itu, faktor hafalan tadi, ya kita kalah duluan, padahal kita udah punya kemampuan lebih di sana gitu loh. Analisanya satu PR ya, satu PR kita buat adik-adik kita sih. Oke, kita buka sesi tanya jawab lah, karena jatahnya 1 jam. Silakan yang ada yang mau bertanya. Silahkan, menarik sekali. Mendingan bertanya raise hand ya, karena saya bacanya kurang ini dan suaranya lebih enak ya. Siapa yang mau bertanya? Pak Rizal ini, Kang Rizal siapa ini? Kang Rizal, setuju dengan Kang Miftah. Saya sekarang pegang FE, HRGA, Legal, IT, dan Admin. IPK bukan segalanya, tapi bagaimana kita terus belajar, ambil setiap tantangan, dan bagaimana jadi leader yang baik. Ini Kang Rizalnya muncul atuh? Kang Rizalnya sekelas saya nih. Iya. Nih, maaf nih saya keren ini. Itu dong. Saya tuh sidang bareng sama Kang Ana. Bener ya? Bener. Dan kalau bicara nilai, IPK-nya tuh beda 1. Kang Ana 3, saya 3, receh, 2, receh. Ya, jadi kenapa saya tulis itu? Karena kadang-kadang saya sering interview ya. Dan begitu yang daftar anak fisika Unpad tuh saya senang banget gitu. Wah, ini kesempatan nih buat cari pengganti saya gitu. Tapi sayangnya apa? Nggak ada yang qualified. Mungkin secara ilmu mereka punya. Tapi kedua yang mereka nggak punya adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Itu. Pertama, mereka nggak well prepared. Nggak well prepared. Iya, harusnya kan kita interview itu udah tahu kita mau ke PT apa, seperti apa. Ya. Dari appearance kita aja udah kadang-kadang kita lihat nih anak kok kulehe banget gitu di Bandung mereka naik bus. Jadi lihat aja orang, aduh ini kusut amat gitunya. Padahal dia ngedaftar di PMA, ya kan, 100% PMA. Saya kebetulan kerja di Mitsui, perusahaan Jepang. Mungkin perkenalkan dulu kerjanya di mana? Ya sekarang saya, posisi saya sekarang direktur di PT Mitsui Indonesia, juga direktur di PT Avesta Continental Pack, dan juga direktur di PT Indografur. Indografur, percetakan? Iya. Jadi Mitsui kebetulan yang di Bundaran HI? Iya betul. Jadi sekarang saya pegang finance,
HRGA, legal, IT, dan admin. Yang semua tuh saya nggak tahu apa-apa. Bisa dibayangkan saya dari fisika, tahu-tahu jadi director membawahi FA. Dan suatu hari ada yang nanya, Pak ini efek PSAK ini bagaimana Pak ya? Gimana saya mau jawab? Pak ini diakrolnya gimana ya? Gitu kan? Tapi gimana kita bisa menunjukkan bahwa kita tuh nggak kelihatan bodoh di depan mereka gitu kan? Ya. Saya tinggal bilang, oh maaf, sekarang saya lagi ini, nanti coba besok deh. Nah, saya jawab, nah semalaman saya belajar. Ya. Jadi besok saya bisa jawab, apa itu PSAK, efeknya bagaimana, bagaimana aktuaria itu bagaimana gitu kan. Yang sama sekali sebelum dananya saya nggak tahu. Gitu. Jadi gimana kita bisa, ya pertama menunjukkan bahwa diri kita itu pantas di posisi itu. Gitu. Tapi kalau dari awal lihat, ini orang namanya doang ini, tapi nggak bisa apa-apa gitu kan. Udah gitu, kita udah nggak punya value. Betul. Jadi kalau kita nggak tahu, jangan langsung jawab. Gimana caranya kita dapat waktu untuk belajar itu aja. Jadi apalagi legal ya, legal itu kan susah Pak. Ya kan, Kang, susah gitu. Gimana kita mereview satu agreement gitu kan? Seperti Kang Mita bilang, bagaimana kita bernegosiasi dengan SPSI gitu kan? Bagaimana kita bisa menjelaskan efeknya itu bagaimana jangka panjang dengan perusahaan. Kita harus mikir perusahaan sekian tahun gitu kan. Kalian cuma minta naik gaji doang, bensin pengen naik gitu kan. Ya. Jadi ya kuncinya itu satu, kita terus belajar, jangan pernah berhenti belajar. Ya. Gitu kan. Yang pintar banyak, tapi pintarnya levelnya segitu aja gitu. Ya. Ya kan, gimana kita bisa develop diri kita jadi lebih pintar lagi setiap hari. Betul. Gitu. Charles Darwin bilang gini katanya, bukan makhluk yang paling kuat yang akan survive di dunia ini. Tapi orang makhluk hidup yang beradaptasi, yang bisa survive. Ya. Kita nggak perlu orang pinter kok. Kita juga merasa mungkin kita bisa declare kita juga nggak pinter kok. Iya, saya jelas jauh di bawah Kang Miftah lah. Tapi kita bisa. Tapi gini, IPK kita saya harus ambil semua itu sebagai jadi 6 jadinya karena faktor ekonomi udah ditambahkan. Betul. Iya. Tambahkan. Saya bagi satu cerita ya. Jadi waktu saya pertama kali masuk kerja di Misri itu saya orangnya semangat banget. Sampai ada orang senior saya bilang, ngapain sih dia kerja pinter semangat kayak begitu, lu mau jadi GM, dia bilang gitu. Hari itu di Misri itu belum pernah ada orang Indonesia bisa punya posisi, even manajer nggak ada. Tapi orang itu bilang, lu ngapain lu kerja semangat lu mau jadi GM, dia bilang gitu. Tapi dalam hati saya bilang, one day I'll be a GM of Mitsui Indonesia, the first GM. I cannot speak Japanese, but I will show to everybody, even I cannot speak Japanese, I can be a GM. Bentar, saya buka dulu ya. Saya tanya Kang, nanti Kang Rizal ada itu. Saya mau buka bentar, tolong koreksi. Mitsui itu paling banter biasanya lokal tuh Vice GM. Dia nggak Kang? Jadi udah direktur tuh hebat banget, makanya nanti kita undang Kang Rizal. Saya deal dengan Mitsui Pakistan, Kang. My best partner di situ bertahun-tahun, 10 tahun. Zaman. Nazir Ahmed. Nazir Ahmed saya tahu. Saya di Hinomi itu paling mentok. Gue udah mentok Vice GM nggak ada. Jadi teman-teman sedikit di korporasi, Kang Rizal bisa direktur ya Kang ya. Direktur Mitsui itu one of the very big achievement buat lokal. Jadi gini, saya kalau bocorin ya, yang namanya Pakistan, Bangladesh, Filipina lebih gampang. Karena apa? Lebih gampang pula. Country-nya tinggi, orang Jepang nggak mau. Tapi orang Jepang nggak mau. Indonesia itu surga. Betul. Orang Jepang mau ke sini. Kalau ada direktur ada GM lokal, jatah hilang. Jadi mungkin nanti kita bahas itu Kang, karena saya tuh tanya, My Ricard tuh, Nazir baru kemarin WA saya, dan dia berkali-kali bilang, deadlock udah mentok, gue nggak bisa nambah lagi. Maaf teman-teman, itu wakil GM mentok. Kang Rizal direktur. Udah Kang ya? Iya. Oke, kembali yang lain dulu. Silakan pertanyaan ke Cepanatara nih, Teh ya, silakan Teh. Kang Rizal, nanti kita harus ada sesi khusus ya? Enggak lah, sesi jauh. No, harus ada loh. Makasih. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa Kang Miftah. Iya. Ini saya mau ucapin selamat Idul Fitri dulu untuk semua, untuk Kang Miftah, khususnya untuk semua
Mungkin teman-teman baru kenal saya, baru melihat saya. Mungkin saya di sini posisinya sebagai alumni dan juga kepala Departemen Fisika. Senang sekali nih saya mendengar inspirasi dari Kang Miftah, juga Kang Rizal. Ini saya baru tahu ada Kang Rizal. Mungkin karena kita nggak pernah ketemu di kampus dulu, jadi saya nggak kenal juga. Kalau Kang Miftah sering ketemu, alhamdulillah. Terima kasih sekali, banyak sekali masukan dari Kang Miftah, juga support untuk Departemen Fisika ya, khususnya untuk pada mahasiswa dan mungkin teman-teman di sini yang cinta MIPA, semua juga masukannya sangat berharga bagi kami. Jadi kami juga di sini punya misi untuk memperbaiki lulusan-lulusan di MIPA ini gitu ya. Dan memang beberapa kadang kami juga tidak sempat mengkolek ya masukan-masukan yang sangat berharga ini gitu ya. Dengan adanya event ini, apalagi di podcast ini kan di-record nih. Jadi walaupun tidak ada mahasiswa, nanti ini bisa kita berikan kepada mahasiswa gitu ya. Jadi waktu senggang malam-malam seperti ini memang senggangnya kita jam segini ya. Tapi mahasiswa jam segini mengerjakan tugas kan, lagi ada ujian. Jadi ini recording ini akan saya berikan juga kepada mahasiswa. Dan mungkin saya sebagai kepala departemen ya, walaupun tidak mengelola fisika, tetapi maksudnya tidak mengelola program studi, tapi kita semua satu lah ya. Jadi kami juga punya misi untuk memperbaiki, sehingga kalau tadi Kang Miftah, terus Kang Rizal juga menceritakan pengalaman-pengalamannya ya di sekolah di fisika, kemudian juga kerja di luar, dan apalagi Kang Miftah kembali lagi ke Unpad. Nah, mungkin Kang Miftah bisa membedain nih antara Unpad zaman jadul dengan sekarang nih. Nah kan jadi beda yang memang sudah kuliah di Unpad lalu, terus kemudian kerja dan tidak melihat Unpad sekarang gitu. Kalau Kang Miftah kan melihat Unpad sekarang, Unpad lalu dan Unpad sekarang. Mungkin dari perbedaan itu kami bisa tahu apa bedanya dan kemudian apa masukan buat kami ini, karena saya sebagai pengelola untuk memperoleh menghasilkan lulusan yang sangat baik gitu. Karena kan saya juga kalau dibanding Kang Miftah sangat jauh nih pengalamannya. Saya juga baru kemarin sore lah keluar dari Unpadnya juga gitu ya. Jadi mohon masukannya Kang untuk bagaimana melihat fisika dulu dan sekarang, kemudian apa sih masukan Akang karena perbedaan mungkin culture-nya atau apa gitu. Itu saja kan. Terima kasih Kang Nandar. Kang Terima kasih Teh Panatarani ya. Betul ya. Panggil Kamel aja, Kamelia. Yes, sorry. Kamelia. Teteh Profesor Kamel. Ya. Teteh Profesor Kamel. Soalnya C-nya itu saya biasanya saya lupa. Iya, punten. Kang Miftah dulu silakan direspon dulu. Ya. Ini teman diskusi lah Teteh Profesor Kamel nih. Karena memang hari ini juga saya secara rutin juga kan sometimes mengisi di acara-acara IKA Fisika gitu ya. Diskusi dengan Teh Kamel, dengan teman-teman yang lain. Sebetulnya gini, kalau ngomongin benang merah ya, kalau ngomongin culture budaya itu relatively mirip ya dulu sampai sekarang. Dan saya tadi hasil keluarannya pun juga mirip-mirip juga, baik dulu maupun sekarang. Yang saya lihat seperti itu. Apa tadi? Daya eksekusi kita masih bagus, cara pikir kita masih bagus. Cuma masalah confidence level, soft skills tadi yang harus kita bangun, dan ini nggak bisa sendirian, nggak bisa diserahkan kepada kampus doang atau universitas gitu. Ini harus berkolaborasi dengan teman-teman di luar sana untuk menarik, menceritakan, dan mendampingi. Karena ngomongin soft skills, ngomongin confidence level, itu nggak bisa diomongin via Zoom ini aja. Gitu. Kami juga sama. Ada soft part, ada hard part istilah di Paragon ya. Masalah hard part kita udah siapin semua sistem, udah bagus dan sebagainya. Tapi bagaimana mengisi soft part dari seorang seorang mahasiswa dalam hal ini misalkan, itu penting gitu. Dan itu bisa didorong terus untuk aktif
di kegiatan-kegiatan mahasiswa. Dan orang juga kadang-kadang ya, apalagi anak-anak MIPA kan, orang yang masuk MIPA itu biasanya orang yang pemikirnya lebih kencang daripada eksekusinya gitu. Tapi dimanapun nanti kita bekerja, baik itu di lembaga penelitian, di dosen, yang dilihat akhirnya ya tidak hanya melulu pada kemampuan berpikir kita, seperti tadi yang disampaikan oleh Kang Nandar tadi, etos kerja kita gitu kan ya, kita juga selalu ingin memberikan lebih dibanding dengan orang lain, itu yang menjadikan kita maju gitu. Nah, kembali lagi kita sudah punya modal. Keluaran dari anak-anak Unpad itu adalah satu, pola pikir kita, yang kedua adalah kita jiwa pekerja gitu ya, kerja keras kita cukup ya, tapi harus diimbangi oleh soft skills yang lain dalam hal mengenai komunikasi, mengenai confidence level kita, agar kita bisa setara, bahwa kita juga nggak kalah gitu dengan orang lain. Nah, itu yang harus dibangun, mental itu yang harus dibangun. Dan itu harus kita mulai dari, mungkin saya usul juga dengan IKMI kapan-kapan yuk weekend misalkan kita ke sana, kita bikin event, kita lakukan yang namanya self leadership tadi. Self leadership itu dimulai dari bagaimana awareness diri kita, kekuatan kita apa. Setelah itu kita ngelihat gap-nya, dan setelah itu kita bikin action plan gitu. Dan kita mungkin juga setiap 6 bulan kita ngelihat, ayo kita sama-sama apa sih yang kita nggak usah banyak-banyak lah. Kita bikin pilot project, misalkan hanya siapa sih yang berlatar belakang coach, Kang Rizal, Kang Nandar, banyak lah orang-orang yang memang saya pikir orang-orang sukses dari MIPA gitu. Nah, dari sanalah kita bergerak dan jalan. Itu aja sih Kang, Teh. Saya gini, harapannya kami kita yang saya pakai bahasa saya ya, tapi yang poinnya dari Kang Miftah tadi, there are a lot of knowledge yang soft skill yang sebenarnya teman-teman kita, adik-adik kita tuh bisa dapatkan. Kalau dulu tadi disebutkan kami itu kan belajar sendiri tuh di J-Squad, saya baca. Saya kalau di survei sekarang mungkin generasi kita, generasi saya Kangnya ada beda hampir 10 tahun, itu sedikit yang baca di J-Squad. Saya tahu saya buku itu tidak terlalu booming di Jakarta, betul ya? Nah, itu buku affected saya, buku itu affected bagi saya kelas 3 SMP kalau nggak salah. Itu buku yang sangat bagus. Kalau buku yang lanjutnya saya baca Sun Tzu, dan itu dua-duanya saya pakai di marketing. Sun Tzu, Bambang siapa ya, itu saya pakai dua, itu buku yang sangat berpengaruh bagi saya. Nah, poinnya yang saya mau Habit ya, later on ya. Seven Habit malah saya nggak terlalu dalamin terus terang, karena di J-Squad bagi saya pribadi itu cukup. Seven Habit bagi saya, sorry lah nggak bahas itu lah ya. Seven Habit itu sebenarnya gelombang follower bagi DJ Squad bagi saya. Oke, yang kita maksud itu, Teh Karmel, kita coba memprovide apa yang kita bisa effortless ya. Saya di rumah, kamu bisa di rumah, gitu kan. So, effortless, dan saya harapannya adik-adik yang masih kuliah juga mendapatkan ilmu itu juga effortless lagi. Tinggal buka Zoom, dia dapat ilmu tambahan gitu, kata Karmel. Arahnya itu gitu. Silakan, mau sebelum tutup ada Kang Andri, mangga Kang Andri. Esen soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Andri. Punten saya nyetir jadi tidak diaktifkan. Wilujeng Kang Miftah. Mohon terkait dengan yang tadi disampaikan, dan dulu waktu saya jadi Kaprodi Sarjana Fisika, itu ada pembicaraan di antara para Kaprodi juga dengan dekan tentang menghidupkan atau memulai sebuah mata kuliah khusus kemipaan, di mana di situ memberikan wawasan agar para mahasiswa MIPA istilahnya ketika dia lulus, dia mau ngapainnya itu lebih tergambar. Tapi itu baru sebatas wacana, jadi belum direalisasikan. Kebetulan saya lihat tadi ketua IKMIPA-nya juga hadir, ada Kang Budi tadi. Jadi maksud saya, gimana kalau ini didorong dari alumni gitu, dari IKMIPA gitu, tentang keberadaan mata kuliah. Saya sebutnya ke mata kuliah aja, karena kan sekarang lagi rame kampus Merdeka ya. Di situ kalau kemudian IKMIPA bisa mengelola ya 1 atau 2 mata kuliah kemipaan, dalam arti
bicara yang soft skill segala macam yang tadi itu akan lebih berdampak menurut saya. Kalau hanya sebatas misalkan hanya ada kegiatan IKA ngadain ini, IKA ngadain itu kan continuity-nya kan kurang bagus menurut saya. Akan lebih baik lagi. Just event gitu ya Kang Andri ya, just event gitu ya, one shot itu nggak ada apa-apanya sih. Iya, itu cuma proyek aja, proyek kegiatan. Proyek, betul. Kan lebih baik kalau kemudian itu dibuat sebuah mata kuliah kampus merdeka gitu yang diselenggarakan oleh MIPA atau dalam hal ini pelaksananya itu adalah IKA MIPA gitu. Dan saya pikir itu sesuatu yang sangat bagus karena semua yang disampaikan oleh tadi Kang Rizal, Kang Nandar, Kang Yuta tentang masalah lack of confidence dari alumni MIPA itu bisa dikurangi. Tapi ya minimal untuk jangka panjang lah ya. Kita berpikirnya pasti jangka panjang berarti 5 tahun ke depan gitu. Kita akan melihat alumni MIPA yang akan lebih hebat dari yang sebelumnya. Itu usul saya. Hatur nuhun Kang. Assalamualaikum. Hatur nuhun Kang Andri. Jadi rasa usulannya bagus, intinya bagaimana effort-effort yang sporadis ini dilembagakan, dibikin teratur gitu Kang kita kali ya. Dan rasanya ya kita siap aja ya, teman-teman dari pengurus siap. Ayo kita duduklah. Sekarang kan kita masih jadwalkan tiap Jumat, Teh Karmel titip ke teman-teman di kampus, mangga tiap Jumat ada. Minggu depan siapa ya, tolong Teh Aci siapa minggu depan saya lupa. Kemudian hostnya juga akan ada penggantian. Kemudian saya sangat senang punya Kang Andi tadi jadikan sebuah effort jangka panjang gitu ya. Tapi juga saya berpesan kalau saya ya, punten ya pribadi walaupun saya hostnya nggak boleh pesan tapi boleh ya Kang ya. Kalau saya pesan itu kembali lebih kuat ke yang belajarnya. Jadi kalau saya lebih cenderung menyediakan list of references, list of people to reference, kontaknya ada, kemudian yang belajarnya ngejar. Kayaknya kita udah mulai masuk ke area, saya sendiri kebetulan begitu cara belajarnya, saya ngejar ke Kang Mita sekarang mungkin ada Pak Asnus Suhaimi di situ, di Paragon itu saya ngejar. Pak Asnus saya kejar 8 bulan nyari kemana, padahal saya ada koneksi di SMA, saya nggak mau lewat jalur SMA karena saya pikir nggak spesial dengan teman-teman SMA. Saya muter, saya boleh ketemu beliau, betul-benar saya muter 8 bulan, ketemu di beliau, saya bilang, Bu Asnus saya mau belajar apa kamu gini, dan memang diajari banyak, tapi bukan jalur, bukan statistik itu bukan yang paling banyak lah. Yang paling banyak mungkin populasinya yang sebut Kang Andi tadi. Kita harus provide the toll roads and let's do it. Saya pikir itu aja ya. Iya. Setuju Kang. Ada lagi? Kang Mita penutup, silakan Kang Mita. Ini sedikit lebih dari jadwal dan bagus lah ya. Maksud saya nggak apa, very good. Kita coba maintain sejam lebih sedikit. Kang Mita silakan kata-kata penutup. Ya, yang pertama saya ingin sampaikan aja, wrap up aja. Yang pertama adalah percayalah bahwa kita ada di tempat yang benar untuk mengasah proses belajar kita. Gitu. Kalau kita ngomongin proses belajar itu ada 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana belajar cara berpikir kita, bagaimana cara hati kita, dan bagaimana cara kerja kita lewat karya-karyanya. Dan 3 faktor ini harus diasah agar ada balancing semuanya. Kalau kita bisa dan itu akan memberikan dampak yang sangat positif buat diri pribadi kita dan juga teman-teman yang lain. Nah, kita sadari bahwa teman-teman yang di MIPA karena kita belajarnya eksakta dan kecenderungannya itu lebih ke technicality, ke daya pikir, tapi daya sosial, habluminannasnya itu kurang, maka kita harus berlatih ke arah sana. Dan tadi ada beberapa usulan yang luar biasa dari ditangkap oleh teman-teman dari IKA MIPA untuk didiskusikan bahwa ini akan coba yuk kita institusionalkan. Caranya gimana? Saya punya metodologi yang kita namakan dengan self leadership, dan itu sangat valid dan itu bukan event.
itu nanti kita akan cari coach siapa sih yang mau yang menjadi coach, itu kita coba lihat dalam 6 bulan ke depan misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita juga ingin menghadirkan orang-orang yang memang sudah bekerja di tempat yang lain. Lewat apa? Lewat ada kuliah umum, orang masuk di mana orang baru masuk misalkan mahasiswa ya, kita berikan pembekalan sedini mungkin. Pentingnya kita mengasah aspek-aspek sosial, aspek-aspek rasa kita selain aspek-aspek daya pikir kita gitu loh. Karena saya mengutip Pak Yudiantara pada waktu saya ketemu dengan Kang Bucah ya, itu ya saya nggak mau, dia bilang saya memberikan kuliah umum bagi mereka-mereka yang mau lulus, itu udah selesai, udah terlambat katanya. Karena candra di mukanya tuh udah dari 4 tahun pertama itu. Nah, ini harus kolaborasi dan alumni siap selama kita difasilitasi gitu kan ya, Kang Nandar ya. Jangan juga kita dibiarkan terus proaktif, kan kita juga agak bingung sedikit, apalagi mungkin seperti Kang Nandar dan teman-teman Kang Rizal gitu kan ya, yang mungkin kesehariannya pun juga sudah memeras waktu dan tenaga dan sebagainya. Jadi balik lagi, ayo kita coba buatkan, kita trial. Mungkin kita mulai dari orang anak-anak yang memang aktif di himpunan dan di BM sekarang, BEM ya. Ini yuk kita godok mereka, yuk kita bikin seperti bootcamp misalnya, dan masing-masing dari teman-teman kita juga ada dari beberapa perusahaan. Saya juga bisa tarik teman-teman yang memang dari MIPA juga atau dari Unpad gitu, yuk ajarin dong adik-adik kelas kita di MIPA nih agar mereka bisa punya perspektif yang baru. Tapi benar, seperti yang Kang Nandar sampaikan, yang kita dorong adalah apa? Daya belajar kita harus lebih dibanding dengan yang lain. Karena orang lain sudah mendapatkan +1 ya sebelum mereka bertanding dibanding dengan kita. Untuk itu kita harus melakukan usaha yang +2 gitu loh. Agar kita bisa melebihi mereka. Kita yakin kita punya potensi, hanya kemauan itulah yang ini, dan kemauan itu bisa direkap dengan belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, gitu. Carilah ilmu itu dari mulai lahir sampai mati, dan tanpa itu kita nggak relevan. Dan kalau relevan jadi manusia purba tuh, jadi ceritanya dulu aja, dulu saya mau pinter banget, sekarang kagak ngerti dah gitu loh. Percuma lah kita lihat ke depan lah ininya. Itu aja sih dari saya, Kang. Mudah-mudahan ini berguna ya, bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada beberapa kekurangan. Bermanfaat, makasih banyak. Ya kita bukan tunggu lah, ayo kita jadwalkan follow up-nya ya. Tadi ada tawaran dari Kang Miftah, menurut saya mungkin nanti di institusional. Saya pikir kalau mau diinstitusionalkan, yang paling pantas mimpin yang ya Kang Miftah lah, maksudnya orang-orang HR lah. Ini kan kegiatan bukan skill, bukan hard skill ya, ini soft skill ya, betul nggak? Kalau kita bisa, kalau Kang Miftah dulu harus double degree, kenapa sekarang nggak 1 degree tapi double ilmu gitu loh, adik-adik? Oke. Iya. Kang Nandar, ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas kekurangan mungkin bicara saya ada sesuatu yang saya loncat-loncat, mohon maaf. Makasih banyak waktunya Kang Miftah. Abis ini kita tutup, tapi Zoom-nya nggak tutup, masih ada Kang Budi, Kang Buca mungkin mau ada tambahan-tambahan yang lain. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.